akan menyusun keyakinan kelas kita. Apa kira-kira yang kita sepakati nanti? Ya, itu kertasnya sudah Bapak bagi. Silakan ditulis apa yang menjadi nilai yang perlu kita jaga di kelas. Ya? Ngerti? Oke, silakan ditulis dulu. Nanti sudah ditulis baru kita tempel di depan. Ya. Apa yang menjadi nilai yang ingin kamu sepakati, ingin kalian sepakati, dijadikan keyakinan kelas kita, silakan ditulis. Nanti sudah ditulis, silakan ditempel di depan. Boleh ditulis sekarang. Bapak tunggu berapa? 5 menit ya? Oke, 5 menit. Ayo. Kalau ada masalah boleh tanya dengan Bapak. Tulisannya yang jelas. Kalau ada yang sudah, boleh langsung ditempel. Langsung ditempel di kertas yang sudah kita siapkan. Boleh ditempel. Ya. Terus bikin pakai dulu. Yang kertas notes stick itu boleh, kalau sudah boleh ditulis, ditempel di papan tulis. Nah, boleh ditempel tuh, pakai lem. Jangan kotor ya, supaya terbaca, supaya bisa kita baca sama-sama. Ayo, yang sudah boleh ditempel. Yang sudah boleh ditempel. Silakan, ini tempel. Ya, silakan. Yang warna merah juga merah jambu, boleh. Silakan. Ya. Papan tulis boleh. Papan tulis. Ayo, ini. Sedikit saja, ayo cepat, agak cepat ya. Ditunggu, tempel. Oke. Boleh tinggi, setinggi boleh, setinggi. Sip. Ya. Lanjut, silakan yang lain. Jangan mesti sama nak ya. Mana yang menurut kalian ini harus, nilai ini harus disepakati di kelas. Nah, boleh ditulis. Jadi keyakinan kelas kita. Ya, boleh. Yang warna merah jambu yang sudah, warna kertasnya merah jambu, boleh. Yang warna merah jambu boleh langsung ditempel. Boleh di mana senangnya nempel, di atas, di bawah, di samping. Silakan. Oke. Iya boleh. Cari tempatnya. Boleh. Yang kosong boleh. Sip. Cari tempat kosong lah. Yang penting rapi supaya bisa dibaca. Mana? Ayo. Masih Bapak tunggu. Iya. Silakan. Oke. Dibuat nama boleh. Dibuat Pak? Tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Ayo, yang merah jambu. Masih banyak nih yang merah jambu belum ditempel. Farah, sudah belum? Rama, boleh ditempel? Ya, terus. Radit, sudah Radit? Tulis. Bagus, kita tersusun rapi. Ya. Terus Rama, itu siapa di jam ya? Bukan, siapa ini? Pradipta. Ayo, cepat dikit. Tuh, ya. Selesai?
kita pilih yang kira-kira perlu kita ambil ya. Kalau sama kita gabung. Habis? Selesai? Ayo, agak cepat dikit. Sudah dia tutup. Oke, lanjut. Masih ada lagi menjenguk teman yang sakit, meminjami barang untuk teman, menjenguk teman yang sakit. Artinya kalau kita menjenguk teman yang sakit itu kita lebih apa? Lebih dengan teman lebih apa? Oh iya, lebih peduli dengan teman ya. Lanjut. Tidak boleh memilih-milih teman, ya, ya. Iya, berteman dengan siapa saja. Sama ya. Tidak boleh memilih teman. Tidak boleh memilih-milih teman, sama ya. Lanjut. Ini sama. Berteman dengan siapa saja boleh. Satu kelas, satu keluarga. Artinya menjaga apa? Kalau tidak boleh memilih-milih teman tuh berarti tidak membeda-bedakan teman. Oke. Lanjut, satu lagi. Apa lagi nih? Tidak ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas, ya. Tidak boleh gaduh. Menjaga ketenangan kelas. Ketiga, ketenangan kelas dijaga. Berarti menjaga apa itu? Ketertiban. Ketertiban. Ya, ketertiban ketenangan kelas saat belajar ya. Pentingnya lagi datang tepat waktu. Sama datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Keluar minta izin kepada guru. Ya? Berarti kalau datang tepat waktu izin berarti apa itu? Disiplin apa? Disiplin waktu. Ya. Oke, sudah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih bisa
diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di ruangan kita tercinta ini. Yang dimana pada hari ini komunitas belajar SD 53 Kota Prabu Muli akan membagikan praktik baik yang berjudul Diseminasi Budaya Positif SD Negeri 53 Prabu Muli, yang akan dibahas oleh CGB Angkatan 11, yaitu Bapak Efri dan Bapak Deberlin Anggara. Selanjutnya, susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan. Marilah kita bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya yaitu kata sambutan kepala sekolah, yang dimana pada hari ini akan diwakilkan oleh kepala sekolah SD 53 Kota Prabu Muli. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, syukur Bapak Ibu, hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi berbagi praktik baik. Kepada Pak Efri dan Pak Angga atau Pak Deberlin Anggara, silahkan dibagi ilmu pengetahuan ataupun keterampilan yang sudah didapat melalui pendidikan CGP Angkatan 11. Kepada seluruh PTK SD Negeri 53 Prabu Muli, tolong pahami materinya, ambil manfaatnya, terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah SDN 53. Marilah selalu kita jalin kolaborasi melalui kelompok belajar SDN Negeri 53 Prabu Muli demi majunya pendidikan murid-murid kita. Akhir kata kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari Wakil Kepala SD 53 Kota Prabu Muli. Harapannya semoga komunitas belajar kita bisa berjalan dengan baik dan bisa berbagi praktik baik, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk SD Negeri 53 Kota Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di ruangan kita tercinta ini. Yang dimana pada hari ini komunitas ini, selanjutnya materi yang akan dibahas oleh Bapak Efri. Ada Bapak Efri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, coba kami ulang. Pagi. Berarti belum konsentrasi. Pagi, siang, pagi, malam. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kami juga akan membahas kembali tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu berasal dari teori kontrol ini yang sering disebut choice theory, dikemukakan oleh William Glasser. Ya. Yang pertama,
Teorinya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu teori pertama. Kemudian lanjut ke semua perilaku memiliki tujuan. Jelas Bapak Ibu ya? Setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Itu teori yang kedua. Kemudian ada teori motivasi, yang mana motivasi itu berasal dari dua kategori. Yang pertama motivasi ekstrinsik dari luar, yang sering kita temui ketika diberi penghargaan, ketika diberi hukuman, mendapat imbalan, mendapat pujian, termasuk apa lagi kira-kira? Iya, ketika dihargai oleh orang lain, itu motivasi yang keluar itu adalah dari luar. Kemudian ada motivasi yang berasal dari dalam diri kita, namanya motivasi intrinsik. Nah, yang intrinsik yang dari dalam diri kita inilah nanti yang akan kita kembangkan untuk anak-anak kita sehingga timbul atau keluar disiplin positif. Ya. Nah, makna disiplin positif yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasar nilai-nilai diri yang kita hargai. Artinya motivasinya itu Bapak Ibu dari masing-masing diri kita. Nah, harapannya nanti ke depannya itu lewat budaya positif, disiplin positif, motivasi itu keluar dari diri kita, masing-masing guru, masing-masing komunitas, termasuk yang terpenting itu dari anak-anak kita. Ya, kalau sudah keluar motivasi dari diri, ya mudah-mudahan kalau kita guru, pembelajaran itu nanti akan berfokus kepada anak, karena anak nanti yang akan mengalami pembelajaran. Oke, lanjut. Kemudian teori yang selanjutnya itu model berpikir, menang-menangan, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset kekuatan. Nah, di sini timbul atau keluar 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Kemudian teori selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas Bapak Ibu ya? Berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nanti keluar 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk bertahan hidup, penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini biasanya nampak dengan anak-anak kita. 5 kebutuhan dasar ini. Ya. Kadang-kadang anak ada yang mencuri. Karena apa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ini maka kontrol kita sebagai guru nanti akan nampak di mana kontrol kita yang terbaik. Ya. Kemudian dia berusaha, misalnya anak kita berusaha untuk katakanlah geng di kelas. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak kita. Nanti akan sama-sama kita pelajari. Kemudian kesenangan, kebebasan. Nanti juga akan keluar teori tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan ketika anak-anak kita itu melakukan suatu pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah mereka buat di kelas masing-masing. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas sudah dibuat tadi Oke, nah ini mana disiplin tadi sudah disampaikan oleh Pak De Berlin. Kami loncat saja. Ini contoh. Termasuk juga ya contoh disiplin itu berdoa sebelum kebiasaan. Menurut saya untuk wujud kebiasaan itu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran ya. Kemudian saling bantu ketika seseorang atau seorang temannya mendapat kesulitan. Ini dibiasakan terutama dari kita masing-masing guru. Sudah tadi ya. Ini nilai kebajikan universal itu kalau sekarang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Biasanya ada di kelas itu sudah ditempel Bapak Ibu ya nilai-nilai ini. Kita lanjut dari motivasi tadi sudah ya. Kami langsung. Nah ini ya. Tadi tindakan guru juga. Nah itu apa? Restitusi itu apa Bapak Ibu? Nah ini kembali kami ulang ya. Yang pertama restitusi itu non itu berasal dari apa? Maaf, saudara. Ini artinya restitusi itu merupakan kata kerja ya. Nah, ganti kerugian pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran masih tersisa. Nah, kemudian yang ketiga
penyesuaian sepotong kepala bayi dengan badannya sudah keluar dari rahim ibu, itu makna restitusi. Ya, nanti yang kita pakai di dalam desiminasi ini apa? Nah, ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Nanti di situ yang diharapkan itu. Kemudian ingin menjadi orang seperti apa mereka? Tentunya tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nanti nampak di situ juga restitusi ini. Kemudian ciri restitusi itu satu, belajar dari kesalahan, tapi bukan untuk menebus kesalahannya. Nah, dari kita ketika dia mendapat kesalahan, dia belajar, oh rupanya ini salah, ya. Nah, itu bukan berarti gara-gara dia melakukan kesalahan terus diberi hukuman, itu bukan. Ya. Kemudian dua, memperbaiki hubungan. Nah, ya, Bapak Ibu, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah kita dapat dipertemukan. Kami mohon agak fokus ya, supaya apa yang akan kami sampaikan bisa kita pahami sama-sama, dan semuanya ini adalah gunanya untuk sekolah kita ya. Pada kesempatan ini kami akan membahas masalah budaya positif. Ya. Apa sih budaya positif itu? Ya. Nanti hubungannya dengan disiplin positif dan banyak pembahasan untuk budaya positif. Ya, intinya untuk menciptakan lingkungan sekolah kita itu ke depannya itu akan lebih tertata, lebih baik. Ya. Di sini inti dari budaya positif itu satu, merujuk pada norma-norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan dan kesejahteraan. Ya, jadi sasarannya nanti arahnya itu ya ke norma-norma, aturan, nilai-nilai yang sama-sama bisa kita sepakati, bisa kita pakai. Kemudian tindakannya itu nanti secara bersama-sama, bukan hanya saya saja atau kepala sekolah saja, ya, nanti juga seluruh anggota komunitas yang ada di SD Negeri 53 Perembemule, termasuk siswa-siswa kita nanti akan terlibat dalam menciptakan budaya positif ini. Sebelum diteruskan, mungkin ada yang mau tanya dulu, silahkan. Yang kedua, fokus budaya positif itu memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional dan akademik siswa. Nah ini nanti ya, isi dari budaya positif itu akan memberikan fondasi yang kuat ya, untuk sekolah kita, untuk perkembangan sosial yang ada di sekolah kita nanti ya, termasuk emosionalnya nanti asalnya itu dari budaya positif yang akan sama-sama kita ciptakan, akan kita tumbuhkan ya, dan intinya itu adalah untuk kemajuan akademik siswa kita. Jadi fokus kita mendirikan atau menciptakan budaya positif di sekolah ini, sasarannya itu adalah siswa kita nanti yang menciptakan mereka akademiknya itu akan sangat lebih baik. Ketika sekolah kita itu sudah mengadopsi budaya positif, sudah tercipta budaya positif, nanti siswa akan merasa diterima, ya, dia diakui seutuhnya. Ya. Jadi anak-anak itu nanti akan merasa nyaman, ya, nyaman berada di lingkungan sekolah, lingkungan belajar, dan akan didorong untuk berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Ya. Karena budaya positif itu bersumber dari kita nanti, dari anak-anak. Dia akan terpicu, termotivasi untuk belajar lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti besok ya, insya Allah atau hari Sabtu nanti ya, kita akan membahas masalah keyakinan kelas ya. Kembali ke budaya positif. Nah, kembali ke budaya positif. Nanti yang akan sama-sama bekerja itu kita, Bapak Ibu. Budaya, namanya budaya itu puncak dari perilaku. Ya. Puncak dari perilaku itu ya budaya nanti. Yang akan membudaya dengan sendirinya setelah sama-sama kita
tumbuhkan, kita arahkan, kemudian kita ciptakan bersama. Sebagai contoh nanti yang sudah sering kita lakukan, yaitu dengan 5S, ya. Ketika bertemu dengan teman atau dengan sesama guru, kita membiasakan 5S, ya, supaya anak-anak kita dengan pembiasaan ini dia akan ikut terbiasa. Kira-kira 5S hafal semua Bapak Ibu ya. Pertama, ketika bertemu kita senyum, ya. Senyum ini kira-kira seperti saya ini lah Pak. Ya. Iya. Sebenarnya agak terbuka sedikit. Kemudian kalau bertemu sudah salam gitu. Salam, sapa, sopan, santun. Contoh, baru datang Bu, ya, assalamualaikum, selamat pagi. Nah seperti itu. Ini harus kita biasakan dari sekarang. Ya, jangan ketika kita punya masalah di rumah, di sekolah dibawa ke sekolah. Merengut, ya benar Bu, merengut. Jadi kata siswa kita, kenapa sih Bapak itu datang ke sekolah merengut? Nah, otomatis nanti dia bisa ikut-ikutan. Jadi kita biasakan, kita mulai dari kita sebagai pendidik yang ada di SD Negeri 53 Prampuli ini. Dan tentunya nanti juga kita akan bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan orang tua siswa, ya, wali siswa, dan orang-orang yang berkompeten dalam pendidikan, khususnya yang menunjang kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 53 Prampuli. Stop. Baik Bapak Ibu, kita lanjut tentang keyakinan kelasnya. Hari ini adalah konsepnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Mengapa Pak? Tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, nanti akan kita temukan jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya? Ditilang polisi. Artinya itu motivasinya dari luar. Nah, sekarang kalau motivasinya intrinsik dari dalam hati kita apa kira-kira? Menjaga keselamatan. Betul ya, untuk menjaga keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Sampahnya berserakan. Kalau intinya untuk apa? Kalau sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Iya, supaya bersih. Kalau bersih, nyaman, indah, dan fokusnya adalah kesehatan. Nah, ini gambaran Bapak Ibu. Ya, jadi yang kita ambil itu motivasinya dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembalikan ke nilai-nilai, keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau cuma peraturan, ya itu motivasinya dari luar. Nah, harapannya itu motivasinya itu dari dalam diri. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Kira-kira kalau kita buat seperti ini, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Harapannya apa itu? Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan apa yang akan kita tuju? Apa Bu? Iya betul, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi kalau ngambil buku, ya kita kembalikan ke tempatnya. Nanti anak sendiri, oh, kalau aku minjam buku harus bertanggung jawab. Di mana tempat minjam situ balik minjam. Nah, kira-kira ada itu Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang dituju itu? Ya? Kira-kira apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Betul Bapak Ibu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai apa yang dituju? Ya,
menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi sama-sama berkomitmen bahwasanya hadir tepat waktu atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada lagi peraturan. Kalau dilarang melakukan kekerasan, nah itu peraturan. Sementara kalau keyakinan kelas, ya, kekerasan itu yang kita tuju itu adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Kemudian ada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Tapi kalau keyakinan, motivasi intrinsiknya itu adalah untuk kesehatan, ya, bukan karena takut hukumannya, tapi motivasinya itu dari dalam diri itu untuk kesehatan. Kemudian kalau peraturan bergantian atau menunggu giliran, ternyata nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu untuk menghormati orang lain atau juga termasuk kesabaran. Kemudian ada peraturan menggunakan masker. Ternyata nilai kebajikan sesuai dengan keyakinan kelas itu adalah untuk apa? Kesehatan, untuk keselamatan, untuk kepedulian. Kalau pakai masker, kita yang bisa sehat, orang lain kalau kita sedang mengidap penyakit tidak tertular. Jadi motivasinya itu Bu dari dalam diri kita Bu, ya, bukan karena sesuatu aturan, ya. Nah, tapi kebanyakan ini biasanya patuhnya itu dengan peraturan. Nah, sehingga ketika tidak ada petugas dilanggar. Nah, ini padahal bukan seperti itu, Ibu Bapak-bapak, ya. Sebenarnya motivasinya itu harus dari dalam diri. Termasuk nanti di kelas kita, ya. Anak-anak itu untuk apa? Untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita gunakan sehari-hari itu, timbul motivasinya itu dari diri anak kita masing-masing dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian ada lagi peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Ternyata sekarang keyakinannya itu kita buat untuk keselamatan yang dituju itu. Kalau anak-anak berlari-lari di teras, ya, atau di dalam kelas atau di koridor, intinya itu untuk keselamatan anak-anak kita, ya. Kemudian keamanan dan kepedulian, ya. Nah, ini bentuk kalau dulu peraturan kelas, ya. Peraturan kelas itu ternyata bagusnya itu berbentuk keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang positif yang menunjang proses belajar mengajar bagi anak-anak kita. Kembali fokusnya adalah untuk anak-anak kita, ya, berpihak kepada siswa kita sehingga nanti akan menjadi budaya baik, menjadi budaya positif yang berkembang di lingkungan sekolah kita. Nah, oke. Untuk sementara kita tutup dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, kalau ada yang jual, misalnya lewat medsos, ya, ada sekarang murah, keyakinan kelas itu dijual sekarang Bu, 7.500 untuk satu kelas, untuk satu jenjang. Kira-kira kita beli tidak? Iya tidak. Ada yang beli? Coba yang tidak. Apa alasannya? Apa alasannya kalau beli? Lebih murah. Iya, lebih murah, lebih simpel. Yang tidak? Kira-kira apa alasannya yang tidak? Karena kalau beli tidak sesuai dengan keyakinan siswa, Pak. Tidak sama. Tuh, harganya murah, 7.500. Ya tidak ya? Alasannya tidak. Kalau tidak, berarti apa alasannya? Karena isi dari keyakinan kelas yang Iya, kadang-kadang belum tentu Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang keyakinan kelas itu beda-beda dan memang beda, ya. Keyakinan kelas masing-masing jenjang itu beda-beda, betul, ya. Jadi bagusnya itu kita bikin sendiri keyakinan kelas itu, ya. Karena tiap kelas itu mungkin usul dari anak-anak kita itu ya beda-beda. Apa yang ingin mereka sepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan kita beli-beli Bapak Ibu, ya. Beli di secara online itu tidak tepat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Karena tiap kelas dan keyakinannya itu berbeda-beda. Kalau kelas 2 dengan kelas 3 mungkin beda. Kelas 5 dengan kelas 6, kelas 4 dengan kelas 6, ya. Keyakinan kelasnya itu beda-beda. Nanti Bapak Ibu coba dibuat di kelas masing-masing bentuk keyakinan kelas seperti ini.
Ya, nanti kalau ada permasalahan kami siap mendampingi bersama rekan saya Bapak Dederlin. Ya, karena kebetulan Bapak Ibu kami sudah duluan dapat ilmunya, bukan karena kami lebih, tapi sedikit banyak sudah ada ilmunya lewat pembelajaran dalam calon guru penggerak angkatan 11 ini. Ya, boleh nanti sharing di kelas atau di kantor atau di mana Bapak Ibu ingin didampingi, insya Allah kami siap. Itu saja untuk kesempatan ini. Nah, lain kali kita lanjut lagi. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, praise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama syukur kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kita akan melaksanakan kegiatan pengibasan dari kami. Ini secara offline, insya Allah nanti kita lanjut secara daring, insya Allah. Ya, kita sudah belajar Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu satu sebagai penghukum, kontrol manusia maksud saya. Dua, membuat orang merasa bersalah. Tiga, sebagai teman. Kemarin sudah kita bahas sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, posisi kita yang terbaik sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, dalam zaman sekarang nanti kita sebagai anggota komunitas, anak-anak kita sebagai bagian dari komunitas SD Negeri 53 Brawule akan merasa nyaman dengan keadaan seperti ini. Ini boleh dilihat, satu, merujuk pada norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan dan kesejahteraan. Rasanya nyaman kalau bisa ini kan. Kemudian yang kedua, boleh positif, memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial. Tidak boleh menghina teman, tidak boleh mencuri. Itu dalam bentuk larangan dalam kalimat positif, Bapak Ibu ya. Kemudian guru dan murid mengulas keyakinan yang telah tertulis. Anak sudah buat, sebanyak mungkin nanti kita suruh tempel. Sudah? Kemudian kita ulas sama-sama Bapak Ibu. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting itu yang mana sih yang bisa kita jalankan di kelas. Intinya jangan terlalu berat, yang kira-kira kita bisa sepakati bersama seluruh siswa kita. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi yang tadinya tidak boleh mencaci. Anak-anak, baiklah hari ini ya kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah semacam kesepakatan yang harus kita jalankan, yang sudah kita buat bersama-sama. Dalam keyakinan kelas itu nanti kalian tuliskan nilai-nilai positif ya yang perlu kita terapkan di dalam kelas kita ini. Misalnya tidak boleh apa? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berkelahi. Terus saling apa sama temannya harus apa? Saling menghargai. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu namanya nilai-nilai positif yang nantinya akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas 6D. Nah, sekarang silakan anak-anak tuliskan pada kertas ini ya. Nilai positif yang kira-kira perlu kita terapkan di dalam kelas kita ini ya. Tulis di sini. Satu anak satu. Silakan kalian tulis. Kalian tulis di kertas apa kira-kira yang perlu kita sepakati sebagai keyakinan dari kelas 6B. Silakan kalian tuliskan. Kasih sama kawan. Ya, silakan sekarang ditulis.
Ya, silakan ditulis pada kertas itu. Kira-kira nilai positif apa yang perlu kita sepakati yang nantinya coba dari kelompok yang ini silakan kalian tempel di depan hasil dari pendapat kalian di sini lagi dah dari kelompok ini bergiliran ya dari kelompok ini. Ada lemnya itu kan? Ada lemnya. Nah itu. Ayo silakan kelompok yang itu. Fokus dulu jadi nanti. Iya, dapat. Kelompok yang belakang ayo nak silakan ditempel. Ini pilih Mas. Yuk, ditulis. Ya kelompok ini. Ya. Kelompok yang belakang. Nah, di sini sudah kalian tempel ya dari masing-masing yang sudah kalian tulis tadi. Sekarang Ibu bacakan ya. Nanti kalau ada yang sama, nah dari sini ya. Di sini ada yang menulis anak katanya jangan membuang sampah sembarangan, harus di tempat sampah. Terus tidak boleh memilih teman. Ini juga tidak boleh memilih teman. Yang ini jangan terlambat datang ke sekolah. Ini harus piket kelas, menjaga kebersihan. Ini yang kita kelompokkan yang sama nah ya. Ini tadi katanya jangan membuang sampah sembarangan. Terus apa ini menjaga kebersihan kelas? Satu, menjaga kebersihan. Menjaga yang sama ya. Ini menjaga kebersihan ya. Ibu ambil ya menjaga kebersihan. Terus di sini ada tidak memilih teman ya, tidak memilih teman juga. Terus apa lagi nih? Tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai teman, tidak memilih teman, tidak membedakan teman. Terus apa lagi tadi? Ya sama. Berarti nih kita ambil di sini apa? Kalau tidak membeda-bedakan teman, artinya apa? Harus apa? Saling apa? Saling menghargai dengan teman. Ya, saling menghargai ya. Terus sini ada lagi tidak datang terlambat, datang tepat waktu. Apalagi ini ya, tidak terlambat. Apalagi ini tidak terlambat juga. Nah berarti ini apa? Kalau tidak terlambat datang sekolah kita harus apa? Harus disiplin waktu. Ya, harus disiplin waktu. Di sini ada juga menjenguk teman yang sedang sakit. Terus apa lagi nih? Saling menghormati. Ini juga saling menghormati. Ini menghargai. Saling menghormati. Sama ya. Ya, ini yang satu ini adalah bersikap
Jujur. Jujur. Nah, bagaimana ini? Bersikap jujur ini? Ya, kita masukkan dalam keyakinan kelas kita. Ya, Masukkan. boleh ya, kita masukkan di dalam keyakinan kelas kita. Tadi ada menjenguk temannya sakit, tadi apa kira-kira itu namanya? Apa? Berarti kita itu bagaimana dengan teman kita? Kalau ada teman kita yang sakit, kita jenguk, itu namanya kita Peduli. peduli dengan peduli dengan. Nah, jadi ya, ini adalah kesepakatan kita ya yang akan Ibu ketik ya nantinya sebagai keyakinan kelas 6D. Keyakinan kelasnya sudah kita buat sama-sama ini tentunya harus kita apa? Harus kita apa? Iya, harus kita jalankan, harus kita laksanakan tentunya dengan tanpa adanya paksaan. Karena ini tadi sudah kita buat secara bersama-sama. Nanti ini Ibu ketik ya, baru kita tempel di kelas kita ini. Jadi suatu-waktu kalau kalian lupa nih, kalian lagi sudah berdiri, dibaca, oh ini keyakinan kelas saya. Tadi kata Ibu Yurida keyakinan kelas saya, berarti harus saya apa kan? Harus kita apa kan? Iya, harus kita laksanakan. Ya nak ya? Ya, itu adalah keyakinan kelas 6D. 3, ayo, aku berkeliling. Anak-anak, hari ini kita akan membuat yaitu keyakinan kelas. Jadi tulislah menurut kalian yaitu masalah yang dihadapi di kelas masing-masing. Misalnya yang ditulis hanya Bapak bagi 1, tulis menurut isi hatimu. Nah, itu ya. Bapak bagi ya. Tulislah masing-masing, awas. Jangan ada yang ini menurut kalian, enggak usah secontekan. Apa yang ada di pundak kalian, yang ada di pikiran, yaitu silakan ditulis. Nah, tulislah. Yang sudah Bapak bagi silakan ditulis. Jadi semuanya membuat. Yang membuat dengan kemampuan masing-masing, tidak usah bertanya. Karena itu yang kita hadapi kadang di sekolah kita sehari-hari. Ya, sehari-hari yang kita hadapi. Jadi anak-anak silakan nanti menulis Jadi kita lihat nilai apa yang disepakati kita. Jadi Bapak ulang lagi, nilai yang mana yang akan kita sepakati dalam penulisan yaitu keyakinan kelas. Jadi kalian itu ada yakin, oh kelas 1 gini. Nah itu. Termasuk masing-masing membuat. Ya, membuat keyakinan. Tulislah sekarang. Kakek Bapak panggil ke depan, kita lihat yang akan kita sepakati, yang mana untuk sepakati. Ya. Tulislah. Jangan bingung, apa dan bingung. Ada yang belum buka pikirannya? Belum terpikir? Ada yang belum? Nah, silakan. Keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas. Apa yang kita buat di kelas ini? Nah, di kelas 4A. Yang sudah nulis, sudah mengisi, silakan menempel di sini. Lanjut, tidak usah banyak-banyak, dikit deh langsung.
Langsung, yang sudah satu-satu ke depan. Sudah belakang? Ayo, kan sudah? Tempel ke depan. Langsung nempel. Nah, di mana tanda akan menempel? Serahkan, tempel lah. Terserah mau menempel di mana. Iya, silakan duduk. Ada lagi? Yang ini? Ya. Ayo kita lihat di sini. Tempel. Oke. Mana lagi yang Putri? Mari Putri. Silakan maju ke depan. Iya, sip terus. Ada lagi? Lanjut. Sini yang kosong. Oke, ya kembali ke depan. Ada lagi? Tulis. Nah, yang hasilnya masing-masing. Cari tempat yang kosong. Ada laki-laki situ sudah? Duduk. Nah, nggak usah lagi. Santai be. Cari tempat yang kosong. Oke. Nah, lanjut. Masih ada sudah selesai? Silakan masuk tempat yang kosong. Iya, maju. Mana? Di sini tempat kosong. Apa ada bisa nempel? Balik ke sini. Ke sini. Nah, maju. Mana lagi? Habis ya? Jadi kita lihat di sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada maju. 10. Baru 10 siswa. Ada lagi 11. 11 lagi. Maju. Ya, nanti gantian. Nah, cari tempat yang kosong. Iya, muncul. Atas. Ya, masih? Selesai? Hah? Habis? Ya. Masih ada lagi. Satu lagi. Di bawah sini, Pak. Karena tidak sampai. Iya. Sekarang kita lihat ya. Kita ambil satu. Apa tulisannya ini? Ambil yang sama lagi. Nah. Ini sama. Ini sama. Oke, ini sama. Jadi yang sama ini. Yang sama sudah kita pegang dulu. Kita pilih yang banyak ini adalah datang tepat waktu. Nah, mana? Kita lihat yang pertama. Kita datang ke sekolah tepat waktu. Jadi datang ke sekolah tepat waktu. Oke, selesai. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuridawati, guru SD Negeri 53 Prabu Muli. Setelah saya mengikuti pemaparan dari Bapak Epri, CGP Kota Prabu Muli Angkatan 11 tentang budaya positif di lingkungan sekolah, di sana saya mendapatkan banyak sekali ilmu, tentunya yang telah saya terapkan yaitu membuat keyakinan di kelas yang saya ajarkan, di mana dengan membuat keyakinan kelas tersebut di bawah bimbingan dari Bapak Epri, saya bisa menerapkan kepada siswa-siswa saya apa saja budaya-budaya positif yang mesti mereka lakukan selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian di sana juga saya sudah bertindak sebagai control manager kepada siswa-siswa saya untuk lebih meningkatkan lagi kedisiplinan mereka, meningkatkan
penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SD Negeri 53 Prabumuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfirti Fitrianti. Saya berasal dari SD Negeri 53 Kota Prabumuli. Setelah mendengarkan hasil presentasi dari Bapak FP CGP Angkatan 11, saya semakin meyakini bahwasanya kedisiplinan itu sangat penting dalam budaya positif kita, khususnya menimbulkan motivasi ekstrinsik dari siswa sehingga siswa lebih semakin giat belajar dan semakin disiplin untuk keadaan siswa. Setelah itu, menurut saya komunitas belajar di SD 53 Kota Prabumuli sudah mulai aktif kembali dikarenakan adanya CGP Angkatan 11 ini. Semoga nanti bisa lebih baik lagi dan bisa berkontribusi lagi untuk SD Negeri 53 Kota Prabumuli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 1A SD 53 Prabumuli Selatan. Setelah mendengarkan paparan dari Pak Epri tentang budaya positif, maka saya sudah paham. Saya akan menerapkan hal tersebut tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ice Kasriati, guru olahraga SD 53 Prabumuli. Setelah mendengar materi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Epri CGP Angkatan 11 tahun 2024, saat pelajaran olahraga diterapkan budaya positif, anak-anak sudah terlihat disiplin dan termotivasi sendiri ketika berbaris. Anak-anak sudah terlihat rapi dan tanpa diberitahu, dia sudah terbiasa sendiri dan harus diterapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudarti, wali kelas 2 SDN 53 Prabumuli Selatan. Setelah mendengarkan paparan tentang budaya positif, sekarang saya sudah paham dan ini harus diterapkan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradita Alfariski Rambogan. Saya siswa kelas 6A SD 53 Prabumuli. Alhamdulillah, kelas kami sudah dapat menyusun keyakinan kelas. Kami termotivasi sendiri untuk menciptakan budaya positif. Kami merasa nyaman dan diterima sebagai murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gantara Pina Pratama. Saya siswa dari SD Negeri 53 Prabumuli. Saya kelas 6A. Alhamdulillah, kelas kami sudah dapat menyusun keyakinan kelas. Kami termotivasi sendiri untuk menciptakan budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhan, siswa SDN 53 Prabumuli, kelas 6A. Setelah menyusun keyakinan kelas saya menjadi lebih nyaman dan tenang. Assalamualaikum, saya Aisyah, siswi SD 53 Prabumuli. Terima kasih pada Pak Epri karena sudah menyelesaikan masalah saya. Saya senang dengan cara Pak Epri menempuh masalah saya.